Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Oktarina dari Prodi Manajemen Retail NPM 202332500021. Yang saya hormati Bapak Heri Nuranto SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis Retail, dan yang saya hormati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan juga karunia-Nya. Serta pada kesempatan yang mulia ini, saya akan menyampaikan suatu aspek. Tapi sebelumnya, yang kita ketahui saat ini, kita berada di tengah-tengah dinamika perubahan yang begitu cepat dan juga kompleks. Transformasi menjadi kata kunci yang tidak hanya menggema dalam dunia bisnis dan teknologi, tetapi juga dalam pengembangan sumber daya manusia atau SDM kita. Pada kesempatan ini, saya ingin berbicara tentang suatu aspek yang penting, yaitu transformasi SDM berkarakter menuju masyarakat yang berintegritas. Kita semua menyadari bahwa sumber daya manusia atau SDM merupakan aset berharga suatu bangsa. Bagaimana kualitas SDM kita akan sangat memengaruhi arah dan juga perkembangan masyarakat kita. Oleh karena itu, perlu adanya transformasi pada SDM kita agar memiliki karakter yang kuat dan juga berintegritas. Nah, baik, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengembangan dari sumber daya manusia atau SDM kita. Jadi pengembangan sumber daya manusia atau SDM di Indonesia adalah bagian dari proses dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pikiran-pikiran pembangunan yang berkembang di Indonesia dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kesadaran yang makin kuat akan tidak terhindarnya keikutsertaan bangsa Indonesia dalam proses global yang sedang berlangsung. Jadi diharapkan proses ini membawa keuntungan dan mendorong proses pembangunan nasional. Jadi di sini saya sedikit menjelaskan juga tentang bagaimana profesionalisme di sumber daya manusia. Jadi dalam konteks pembangunan nasional, manusia yang seutuhnya, kemampuan profesional dan kematangan pribadian itu saling memperkuat satu sama lain. Nah, profesionalisme itu dapat turut membentuk sikap dan perilaku serta kepribadian yang tangguh, sementara kepribadian yang tangguh merupakan prasyarat dalam membentuk profesionalisme. Nah, di sini juga ada 4 kebijakan nih dalam upaya peningkatan SDM. Apa aja sih upaya peningkatan SDM itu? Nah, yang pertama ini ada peningkatan kualitas hidup yang meliputi baik kualitas manusianya seperti jasmani, rohani, serta kualitas kehidupannya. Itu seperti apa? Seperti perumahan dan juga pemukiman yang sehat. Lalu yang kedua itu ada peningkatan kualitas SDM yang produktif dan upaya pemerataan juga penyebarannya. Yang ketiga itu ada peningkatan kualitas SDM yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai iptek yang berwawasan lingkungan. Di sini saya ingin meng-highlight sedikit tentang iptek. Iptek itu sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Iptek itu digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, dapat memecahkan masalah manusia, serta dapat menjadi daya saing bangsa. Nah, contoh iptek yang berwawasan lingkungan itu misalnya ada membuka program pendidikan dan pelatihan di lingkungan, contohnya program pengelolaan sampah. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk meningkatkan pengetahuan juga keterampilan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara efektif dan juga efisien. Lalu juga ada pengembangan kurikulum pendidikan, yaitu memasukkan materi-materi tentang iptek, lingkungan, dan juga pembangunan berkelanjutan. Lalu yang terakhir ada yang keempat itu tadi ada pengembangan peranata yang meliputi kelembagaan dan peran hukum yang mendukung upaya peningkatan kualitas SDM.
Apa sih integritas itu? Nah, integritas adalah suatu keadaan yang menunjukkan kesatuan antara nilai-nilai, moral, dan juga tindakan. Individu yang berintegritas memiliki nilai-nilai yang baik dan moral yang kuat, serta mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam tindakannya sehari-hari. Masyarakat yang berintegritas bukanlah sekedar impian atau cita-cita yang hampa. Ia adalah hasil dari upaya bersama, terutama melibatkan setiap individu yang menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Transformasi SDM menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi luhur ini. Namun sayangnya, kita masih sering melihat berbagai kasus pelanggaran integritas di masyarakat. Kasus-kasus tersebut seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merugikan masyarakat dan menghambat juga pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan transformasi SDM berkarakter untuk mewujudkan masyarakat yang berintegritas. Transformasi SDM berkarakter tidak hanya fokus pada peningkatan keterampilan teknis semata, namun juga pada pembentukan karakter yang baik dan juga berintegritas. Karakter yang baik adalah fondasi utama dalam membangun masyarakat yang adil, aman, dan juga sejahtera. Pentingnya karakter yang berintegritas terletak pada kemampuan setiap individu untuk tetap konsisten dengan nilai-nilai moral dan juga etika, terlepas dari tekanan eksternal. Integritas menjadi fondasi utama dalam menciptakan lingkungan yang transparan, jujur, dan juga penuh tanggung jawab. Bagaimana kita dapat mencapai transformasi SDM berkarakter ini? Nah, ini dia. Yang pertama itu ada melalui pendidikan yang mengutamakan pembentukan karakter, bukan hanya pengetahuan teknis. Sekolah sebagai lembaga pendidikan juga harus menjadi tempat yang mendukung pembentukan karakter yang melalui kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung. Pendidikan harus memberikan ruang bagi pengembangan moral dan juga etika. Mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kedisiplinan, keadilan, kebenaran, dan juga yang paling penting itu adalah tanggung jawab. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan juga pelatihan bagi para pemimpin dan pelaku pembangunan. Pemimpin dan pelaku pembangunan yang berintegritas akan menjadi contoh teladan bagi masyarakat. Lalu yang kedua yaitu ada pengembangan lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang positif akan mendukung individu untuk berperilaku baik dan menghindari perilaku yang merugikan. Misalnya dengan upaya menciptakan suasana yang kompleks, demokratis, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu ada peran keluarga. Nah, peran keluarga ini merupakan lingkungan pertama dan yang utama bagi pembentukan karakter individu atau pribadi kita. Keluarga yang harmonis dan hangat akan menjadi tempat yang kondusif bagi pembentukan karakter individu. Jadi, teman-teman, memang dibutuhkan adanya peran aktif dari berbagai pihak. Saudara-saudara, transformasi SDM berkarakter bukanlah tugas yang mudah. Tetapi kita semua memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam upaya ini. Dengan memiliki SDM yang berkarakter, kita dapat membangun masyarakat yang berintegritas, adil, dan juga sejahtera. Sebagai langkah awal, mari kita terlibat secara aktif dalam proses transformasi ini. Mari kita tingkatkan kesadaran kita terhadap nilai-nilai yang kita anut, dan mari kita dorong satu sama lain untuk menjadi agen perubahan positif dalam mewujudkan masyarakat yang berintegritas. Kita perlu bergerak, bekerja sama, dan saling mendukung agar cita-cita menuju masyarakat yang berintegritas dapat terwujud. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik dan juga memberikan manfaat bagi yang mendengarkan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Mari bersama-sama bergandengan tangan dalam menciptakan transformasi SDM yang berkarakter menuju masyarakat yang berintegritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum bro.